Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hidayatul Azizah Sri Pertiwi, NIM A4201809090 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai evolusi. Mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu mempelajari evolusi? Karena sebagai pembelajaran atau konsep duniawi. Karena dengan kita mempelajari evolusi, kita mengetahui asal-usul manusia atau asal-usul makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi kita terhadap perubahan sosial ataupun proses biologi dalam perkembangan asal-usul makhluk hidup itu. Jadi tidak masalah mempelajari evolusi, meskipun ada beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita, asalkan sekedar untuk menambah pengetahuan, tidak perlu dipercaya atau diyakini. Selanjutnya, apa itu evolusi? Evolusi merupakan cabang biologi yang menjelaskan proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup. Proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup ini membutuhkan waktu lama dan proses secara bertahap. Perkembangan dan perubahan makhluk hidup terjadi karena adanya variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Evolution as theory and fact. Evolution as a fact maksudnya penerimaan pernyataan mengenai evolusi yang menyatakan bahwa perubahan makhluk hidup dari generasi ke generasi benar terjadi. Pada peristiwa keturunan yang benar diketahui dan dilalui makhluk hidup, di mana suatu makhluk hidup diperoleh dari makhluk hidup sebelumnya atau induk. Keturunan ini memiliki wujud morfologi yang berbeda dengan induk lainnya. Contoh, pada manusia, seorang anak tidak memiliki wajah yang sama persis dengan kedua orang tuanya. Sedangkan evolution as a theory maksudnya evolusi berisi mengenai dugaan atas perubahan yang terjadi pada makhluk hidup berdasarkan data uji penelitian. Evolusi sebagai teori ini menunjukkan bahwa cakupan pembahasan evolusi yang jauh dari jangkauan manusia, lintas generasi, tanpa manusia mengetahui secara langsung maupun melaluinya. Contoh, pernyataan mengenai asal-usul makhluk hidup dari binatang. Anggapan mengenai evolution as a theory ini menyatakan bahwa evolusi menjadi peran penting yang menunjukkan keluasan pengetahuan ilmu dan menjadi di suatu bentuk keintelektualan seseorang. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama. Ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena untuk bisa bertahan dari seleksi alam, populasi harus memiliki variasi genetik yang tinggi agar dapat terbentuk spesies baru yang adaptif. Misal, lumba-lumba biasanya muncul dengan warna abu-abu yang cenderung gelap. Dikarenakan pengikisan permukaan kulit berulang, pembuluh kapiler, suhu, transparasi, dan lokasi geografis lumba-lumba Sungai Amazon memiliki warna merah muda. Selanjutnya ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen merupakan pembentukan susunan gen baru dengan jalan pemindahan segmen DNA dari satu sel ke sel yang lain. Rekombinasi gen merupakan bagian penting dari mekanisme evolusi.
Rekombinasi gen ini biasa terjadi melalui perkawinan, sehingga reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Selanjutnya ada gen flow. Gen flow merupakan penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Aliran gen dalam suatu spesies meliputi migrasi atau perpindahan dan perkembangbiakan organisme. Selanjutnya ada genetic drift. Genetic drift merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Yang terakhir ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan perubahan suatu lingkungan hidup. Ketika menghadapi perubahan, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya evolusi. Sekian penjelasan saya mengenai evolusi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.